Semua siswa kaget. Hah, cita-citanya menjadi pembunuh. Dasar Pak Tua gila. Apa yang dia lakukan? Di tengah kericuan itu, Peter malah menambahkan, "Oh, aku lupa satu hal. Aku akan menjadi pembunuh yang pandai dalam belajar. Mohon bimbingannya." Hahaha, itu lucu sekali. Pembunuh yang pandai belajar. Apa maksudnya? Kepercayaan dirinya benar-benar keren. Hei, minggir. Tiba-tiba datanglah sekumpulan siswa yang cukup kasar. Peter berpikir, mereka memakan umpan bagusnya. Hei pembunuh, apakah menggoda Yejin? Apa yang kau bicarakan? Peter benar-benar tidak mengetahui maksudnya. Dasar ancok. Siswa berbadan besar itu malah menangis. Peter malah berpikir, wah, ini latar yang bagus nih untuk mendapatkan perhatian. Siswa besar itu bernama Jang Yisel. Sejak lama matanya hanya tertuju pada satu wanita, pacar Yisel, Yejin. Mereka sudah berpacaran selama 22 hari. Mereka kekasih terbaik di SMA New Glory. Hari ini, pacarnya dicuri oleh Peter. Aku akan membalaskan dendamku. Jang Yisel mulai menyerang Peter. Tetapi Yisel pria yang menguasai seluruh distrik Mapo. Hanya dengan tinjunya, untuk pertama kalinya, dia merasakan kematian. Dalam perkelahian itu, Yisel sampai berpikir, maaf, Opa tidak bisa melindungimu Yejin. Dengan mengejutkan, saat Peter akan menghabisinya, ternyata dia hanya menyentil dahi Yisel hingga benjol. Lalu seorang guru berlari. Hei, berani-beraninya berkelahi di sekolah yang suci ini. Apa pekerjaan ayahmu? Kata guru itu pada Peter. Dia mungkin sudah mati. Ah, maaf. Tapi tetap saja kau ikut aku. Peter dijewer. Dengan PA-nya, Yisel sok-sokan. Ah, sial. Aku sudah menyuruhnya untuk melepaskanku. Dia tidak menahanmu. Di ruang lain, apa yang sebaiknya kita lakukan? Apa sebaiknya kita mencari tahu lebih jauh? Iya, ini seru. Ayo bunuh dia. Selama perjalanan Peter diseret oleh gurunya, para murid keheranan. Wah, anak pindahan itu gila, tapi dia keren sekali. Di sana ternyata ada gadis yang dulu menyerang Peter tua. Hah? Kenapa dia di sini? Apa mungkin dia ingin menyingkirkan sekolah ini? Di taman sekolah, Eunbyul, apa ada kursi kosong? Ternyata gadis itu bernama Eunbyul. Ah, kenapa kau di sini? Orang-orang terus mengikutiku, jadi aku kabur. Aku tidak punya nafsu makan, kata Eunbyul. Kau bilang begitu, tapi itu banyak bukan? Ternyata Eunbyul pun membawa makanan segambreng. Ih, berisik sekali. Flashback ketika Eunbyul dijadikan sandera dan diselamatkan oleh Peter. Apa kau ingin hidup? Kalau begitu, katakan kalau pria ini yang membunuh mereka semua. Syarat dari Peter dengan menunjukkan foto tua dirinya. Ini akan menjadi garis hidupmu. Kembali ke masa sekarang. Aku sudah menepati janjiku padamu. Jadi kenapa kau datang mencariku? Tanya Eunbyul. Aku ini bukan datang secara khusus untuk mencarimu. Apa? Apa kau akan membunuhku sekarang? Sudah kubilang aku tidak mencarimu. Gara-gara kau, perusahaan mengawasiku. Kau tahu betapa sulit ini bagiku kan? Hah, kau tidak bisa diajak bicara, Eunbyul. Sebaiknya kau terima saja itu. Kau hanya bisa makan sekarang karena aku menyelamatkanmu. Apa maksudmu menyelamatkan? Aku bertahan hidup atas upayaku sendiri ya. Baik-baik, kau tidak mengerti apa-apa. Tentang tempat macam apa ini, seberapa seram tempat ini, dan ditambah kau bahkan tidak tahu siapa aku. Apa kau pikir orang luar sepertimu bisa melakukan sesuatu? Kau bisa membantuku. Untuk apa? Kita berada di perahu yang sama. Seseorang yang tidak tahu apa-apa. Aku mengandalkanmu, Inbyul. Ah, tidak. Li Yuna. Yuna kaget. Karena ternyata Peter tahu banyak hal, bahkan nama aslinya. Dia tahu nama asliku. Saat Yuna menengok kembali, Peter sudah menghilang. Pada kompetisi atletik SMA New Glory ke-17. Namaku Jonathan, orang yang dijuluki sebagai pria tercepat di dunia di SMA New Glory. Pemegang rekor sprint 400 meter. Namun tampaknya hari ini akan menjadi hari pensiunku, karena si murid pindahan ke Parat itu. Peter ada tidak jauh di depannya.
Jonathan nangis di pojokan guys, sementara Peter dikelilingi cewek-cewek. Tapi sepertinya ada penguntit yang selalu memperhatikan gerak-gerik Peter ya. Pada momen lainnya, 2, pesawat, 8. Murid pindahan itu gila, pandangannya sampai 6.0. Apakah orang Mongolia? Apakah benar-benar bisa melihat itu semua? Di kelas lain, hari ini kita akan belajar cara untuk memotong buah dengan mewah. Cewek-cewek di sana caper. Sungo, kau sepertinya dari keluarga berada. Jadi aku asumsi kau belum pernah memotong. Pisau itu berbahaya, jadi hati-hatilah selalu. Aku akan berusaha yang terbaik. Aku kurang pengalaman, tapi aku mencoba membuatnya, Bu Guru. Peter membuat kelinci dari apel yang membuat semua orang kaget. Lagi, ada penguntit misterius yang sepertinya mengikuti semua kegiatan Peter. Di tempat lain, aku tidak mau bersih-bersih. Jadi kau mau apa? Dasar pecundang sialan. Selain meneriakiku atau memberi penalti, apa yang bisa kau lakukan? Dasar berandalan. Beraninya kalian melakukan ini pada guru. Oh iya, kau seorang guru ya? Hahaha. Siswa-siswa nakal itu malah mencemooh gurunya. Mereka bahkan merekamnya. Apa pekerjaan ayahmu? Apa kau baru saja mengejek orang tuaku, Pak Guru? Apa kau mau izin mengajarmu dicabut? Akibat kekerasan anak dan mental. Hahaha. Dasar berandalan. Karena kau menentang kewenanganku sebagai guru. Kewenangan apanya? Kalau begitu, aku punya kewenangan sekolah. Mereka memukul guru itu sampai terjatuh. Pak Guru, apa kau tahu apa yang lebih seram dari nilai penalti? Jika aku menuntutmu, izin mengajarmu akan dicabut. Jika kau tidak mau dipecat, berhentilah cari masalah dan duduk di sini. Hei, ayo kita upload video ini ke TikTok. Tayangannya akan manis. Tiba-tiba Peter sedang berjalan sambil membawa tempat sampah dan segelas kopi. Hei, hei, itu si pembunuh yang baru pindah ke sini. Pembunuh anjir, hahaha. Semua mentertawainya. Apa kalian memukul Pak Guru? Cara bicaranya sial. Haha, konsepnya keren. Meski aku memukulnya, apa yang akan kau lakukan? Kau minggir saja. Ini cara bicaranya Peter tuh diketawain karena cara ngomongnya kayak kakek-kakek ya guys. Karena mungkin aslinya udah kakek-kakek kan Peter nih. Kalau aku tidak minggir, kalau kau tidak minggir, tentu saja aku akan meludah. Dengan songong si dodol meludahi seragam Peter. Lalu semua tertawa. Apa yang kau pelototi? Hei pembunuh, jika kau tidak mau mati, minggirlah dengan tenang. Atau, mati saja dengan tenang. Dia memukul Peter, tapi Peter bisa menghindar. Bahkan dia pukul berulang, tetapi Peter berhasil menghindar lagi. Wah, kocak sekali. Bagaimana kau tidak bisa mengenai dia sekalipun? Hahaha. Temannya mencemooh. Jangan ketawa keparat. Sial, kenapa aku gak bisa mengenainya? Dengan cepat Peter mencengkram dan membantingnya. Makan batu bata ini brengsek. Dengan mudah Peter juga dapat menghindarinya. Pada akhirnya, maaf ke Pak Guru. Maaf Pak Guru. Lalu geng kampret pun pergi sambil mengancam. Lihat saja kau, keadilan akan selalu menang. Itulah kenapa aku menang, sambar Peter dengan santai. Apa Pak Guru baik-baik saja? Ah, tapi tetap saja, seorang murid berkelahi di depan guru itu... Gurunya menjawab meski terlihat takut. Peter melihat handphone para berandal yang tertinggal. Wah, kelihatannya mereka meninggalkan ponselnya. Saat Peter sedang mengambil ponsel itu, dengan diam-diam gurunya dengan cepat menendang menyerang Peter dari belakang. Sudah kuduga. Guru itu menyeringai karena Peter dapat menahannya. Mataku lumayan akurat dalam menilai orang. Apa yang kau bicarakan? Bahwa kau bukan orang biasa. Sebagai bukti, lihat gelasku. Kau tidak menumpahkan satu tetes pun ketika bertarung. Katakan padaku Sungu, di mana kau mempelajari itu? Bukan, kenapa kau mempelajari itu? Aku ingin balas dendam pada kalian klub gori yang mencuri hidupku. Rumahku, keluargaku, uangku. Aku kehilangan semua yang kukumpulkan. Aku sama saja dengan orang mati, Pak Guru. Kim Sungu, apa kau ada minat untuk bergabung dengan klub sukarelawan? Peter tersenyum tipis. Aku sudah menantikan.
Kedatanganmu, Pak Lee Guangyu. Ah tidak, instruktur pembunuh Glory. Di SMA New Glory ada sebuah kelas pembinaan pembunuh. Bukan, sebuah klub sukarelawan. Beberapa anak yang dipilih mempelajari cara hidup sebagai seorang pembunuh. Sungu, kau adalah murid pindahan yang langka. Ini tidak akan mudah. Mereka lalu menyusuri lorong menuju ke suatu tempat. Dan, selamat datang, ini adalah tempat para pembunuh Glory dibina. Peter terkejut melihatnya. Apa ini benar-benar tempat mereka membina pembunuh? Terlihat seperti kelas normal dan anak-anak cenderung seperti siswa normal biasanya. Perhatian, ini adalah sukarelawan baru yang akan bekerja bersama kita mulai hari ini. Yuna kaget. Kenapa dia ada di sini? Tatapan mereka mengisyaratkan. Kenapa kamu menatapku? Jangan katakan apa-apa, please. Lalu Peter mengedipkan satu matanya. Yuna syok. Apa itu barusan? Dia mengedipkan mata padaku. Matanya kemasukan sesuatu atau tanda dia akan membunuhku. Si Yuna overthinking. Aku Kim Sun-gu. Terima kasih atas sambutan hangatnya. Peter masih merasa klub ini seperti tempat normal saja. Apanya yang sambutan hangat? Aku tidak peduli siapa namamu. Tapi setidaknya dua orang ini kelihatan bugar, pikir Peter. Hanya orang dari panti asuhan Glory yang boleh masuk ke sini. Panti asuhan generasi ke-58, Dogo Hyung. Keahlian istimewa, kecepatan. Orang luar seperti dia ada di sini. Panti asuhan generasi ke-58, Dogo Jae. Keahlian istimewa tenaga ultra dan grappling. Peter hanya berkata dalam hati, iya elah gue dari panti asuhan Glory malah angkatan pertama. Mari kita adakan pesta sambutan sederhana. Bagaimana kalau kita adakan punch? Punch? Blood punch. Seketika siswa di sana terlihat seperti pembunuh. Di situ Peter barulah jelas berpikir. Baiklah, aku yakin Glory yang mendidik mereka. Hei, kemarilah, sebaiknya kami yang menyambutmu. Di tengah itu, Yuna berusaha menghentikan. Hei teman-teman, hentikan. Pikir Yuna, kalian semua bisa saja mati. Minggir dari jalanku Yuna, kecuali kau mau diajar bersama dia. Hei anak baru, apa kau bisa bertarung? Apa kau semacam preman kompleks? Bertarung? Ya, sedikit. Sekitar 1.500 kali. Sebaiknya kau gugup. Pertarungan ini akan menjadi pertarungan terakhirmu. Mereka berdua lalu menyerang Peter bersamaan. Lagi-lagi dengan mudah Peter menahannya. Lalu Do Ko Hyung mengarahkan pisau pada Peter. Orang-orang sepertimu tidak tahu demi apa kami membahayakan nyawa kami. Yaitu untuk menjadi pembunuh terbaik di dunia. Persis seperti dia. Dogo Jai melanjutkan. Dia siapa? Sang Dewa Peter. Kocak banget asli. Di sini tidak ada tempat untuk bayi nepotisme sepertimu. Lalu Peter melepaskan diri dari cengkeraman dua orang itu. Ah, aku mulai muak dengan ini. Mendengarkan kalian membagikan dialog sangat menyebalkan. Jadi serang saja aku bersamaan. Tantang Peter. Kau sudah gila. Kau tidak tahu seberapa berat yang dimiliki 18 tahun di hidup kami. Dua orang itu mulai menyerang lagi. Dasar bayi nepotisme. Aku sudah hidup selama 65 tahun, batin Peter. Tapi tiba-tiba semua teman-temannya memuji dua orang itu. Wah, Dogo bersaudara memang sesuai ekspektasi. Semua menganggap Peter ketakutan karena ternyata Peter tidak lama pergi dari sana. Hei Kim Sun-gu, tidakkah kau terlalu meremehkan klub sukarelawan? Tanya Yuna. Apa yang kau bicarakan? Sudahlah, kau tidak bisa menipuku. Aku mengawasimu tadi. Tidak sekalipun kau menuangkan tenagamu ke dalam tinjumu. Aku selalu melakukan yang terbaik. Bohong, aku punya bukti. Berbeda dengan mereka, kau bahkan tidak berkeringat. Lalu Yuna mendesak untuk Peter mengaku. Apa sebenarnya alasannya? Keberadaanmu di sekolah ini saja sudah mencurigakan. Apa yang ingin kau pelajari dengan menyembunyikan kekuatanmu? Apa yang kau rencanakan? Apa kau benar-benar ingin tahu? Jawab saja aku. Lalu Peter malah merosot ke bawah demi lepas dari Yuna. Maaf, tapi ini waktunya makan siang.
Sekarang tengah malam. Gak tahu salting, gak tahu GG, si Peter jawabnya sembarangan banget. Aku akan kembali ketika matahari terbit lagi. 1 juta won hanya dari menyewakan bus. Aku benar-benar beruntung hari ini. Seseorang tengah kegirangan. Aku yakin aku membuat janji kelompok hari ini. Kenapa hanya ada 1 orang saja ya? Halo? Oh, bagaimana dengan yang lainnya? Aku sih sendirian saja. Tapi aku punya banyak barang di sini. Orang itu dengan aneh membawa puluhan koper. Oh, begitu rupanya. Aku akan memasukkannya untukmu. Apanya yang beruntung? Ini semua banyak sekali. Tapi ketika dia akan mengangkat koper, si penyewa menyentil tangannya dan berkata, "Apa kau mau taruhan sesuatu? Coba tebak, ada apa dalam koper-koper ini?" Di perjalanan, aku tidak menerima taruhannya, kata supir bus itu. Tapi aku tahu apa yang kulihat. Itu tadi, itu jelas-jelas bergerak. Sini perhatikan, ada misi baru. Kliennya adalah Presidir Daiha Group, Choi Eun-chang. Kalian semua pernah dengar tentang dia kan? Dia adalah salah satu sponsor terbesar Glory. Tim yang berhasil akan mendapatkan sertifikat sukarelawan dengan rekomendasi Presidir Choi. Dengan kata lain, kalian akan secara resmi menjadi killer. Ini saatnya. Misinya tentang apa? Misinya adalah pengembalian. Belakangan ini ada banyak penculik remaja yang terjadi. Masalahnya, salah satu anak yang diculik adalah putra tunggal Presidir Choi. Hei, kita harus mengembalikan putranya. Kenapa tidak panggil polisi saja? Kau benar, tapi Presiden Choi ingin balas dendam. Yang perlu kita lakukan hanya menyelamatkan putranya. Angkat tangan kalian jika kalian ingin melakukan ini. Wah, apa yang kalian lakukan? Kalian benar-benar tidak akan melakukannya. Kalian harus menetap 2 tahun lagi di sini demi menjadi pembunuh resmi. Kali ini kita hanya perlu berhasil. Tunggu, aku punya firasat buruk tentang ini. Hal sebesar ini biasanya diberikan pada orang dewasa. Tidak ada alasan bagi mereka untuk kita melakukannya. Ada yang mencurigakan. Kalian bisa membusuk di sini saja. Aku tidak peduli. Bukannya hasilnya jelas. Tidak ada orang lain yang akan melakukan selain kami berdua. Dogo bersaudara mengangkat tangan. Tapi Hyung, aku rasa kita tidak sendirian. Ya, aku juga melihatnya. Ternyata Peter dan Yuna juga mengangkat tangan mereka. Hei, kenapa kau meniruku? Aku udah angkat tangan dari awal. Kalau kau bohong akan kupotong tanganmu itu. Jangan katakan hal seram seperti itu. Mereka terus bertengkar. Kami sudah siap. Apa kami langsung pergi mengejar mereka? Tidak. Pertama-tama kalian... Peter berpikir, akhirnya aku mendapatkan kesempatanku setelah memasuki sekolah ini. Tapi kok... Bermainlah sepuas kalian. Kami akan mengembalikan seorang korban penculikan di taman bermain.